Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan, saudara. Ya, karena itu penting sekali dalam kehidupan kita. Hidup itu harus belajar. Ya, saya ulangi, hidup itu harus belajar. Setuju tidak? Oke. Saya akan mulai dengan pemikiran ini. Menurut saudara, binatang itu hidup perlu belajar atau tidak? Binatang ini ya, perlu belajar tidak? Tidak. Kita yang perlu belajar. Binatang itu nggak perlu belajar. Itu hebatnya mereka. Ayo buktinya. Siapa pernah ngajari anak ikan berenang? Anak orang bisa berenang tanpa diajar? Lalap. Siapa pernah ngajar anak burung terbang? Coba jawab, ada tidak? Loh, saya tanya, kenapa Pak? Ada nggak orang ngajar anak burung terbang? Loh, saya tanya, ada tidak? Nggak ada. Siapa ngajar anak anjing gonggong? Jadi binatang itu nggak perlu belajar. 2 minggu lalu kami suami istri ada di pertemuan anak-anak remaja karena liburan sekolah, bukan? Jadi dari SMP 6 SD sampai 3 SMP. Saya tuh senang kalau ketemu anak-anak remaja begitu, ya. Di samping saya belajar banyak dari mereka, makin banyak kumpul anak-anak, saya awet muda terus. Karena cara berpikir mereka. Nah, saya mengajar tentang sarang burung. Kebetulan di kompleks retreat itu ada banyak pohon, dan ternyata ada burung. Kalau saudara pernah tahu burung kepodang, sarangnya kayak apa ya? Siapa yang ingat? Burung manyar. Kalau sejenis itu, nggak tahu podang, manyar. Tahu sarangnya seperti apa? Memang di kota sudah nggak ada burung ditembaki semua, kurang ajar memang orang-orang. Nah, burung manyar kepodang itu sarangnya seperti botol. Nah, sudah berpuluh tahun karena saya sudah nggak tinggal di desa lagi, saya nggak pernah lihat sarang itu. Ternyata di tempat itu ada sarang burung kepodang yang seperti botol, ya, dianyam rapi oleh mereka. Nah, saya cari pada anak-anak itu, burung itu nggak pernah sekolah arsitek, tapi bisa buat sarang sebagus itu, digantung. Dan ada gantungannya, saya tunjukkan pada anak-anak, kalian lihat ini. Bagaimana caranya? Ayo, kalau mau coba silakan. Ikat tangan kita ke belakang dua-dua. Pakai mulut kita cari rumput kering buat sarang. Bisa tidak? Hebat sekali mereka. Mereka tidak pernah sekolah. Nah, manusia yang perlu belajar untuk hidup. Kalau saya pakai istilah begini, anak kucing nggak usah diajari jadi kucing. Kamu mesti makannya begini, jangan makan yang itu, kamu mesti begini, nggak perlu. Istilah Surabaya, dia akan ngucing sendiri. Ya toh? Anak kuda nggak usah diajar jadi kuda bagaimana, dia akan mudah sendiri. Betul? Anak bebek nggak usah diajari jadi bebek, dia akan bebek sendiri. Tapi anak orang nggak diajar jadi orang, dia akan jadi orang-orangan. Betul tidak? Ternyata manusia perlu belajar, bukan binatang. Yang berikut, logika kita, yang perlu pemimpin itu binatang atau manusia? Logika ini, logika ya. Ayo, binatang atau manusia perlu pemimpin? Binatang, jelas. Karena mereka binatang, kita anggap mereka bodoh. Tapi faktanya, siapa perlu pemimpin? Maka itu di kalangan dunia binatang gak pernah ada pilkada. Karena mereka gak perlu pemimpin. Betul mengagumkan, saudara. Mereka tidak perlu pemimpin. Mereka tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar. Mereka itu otomatis ada. Kagum sekali. Yang berikut, manusia atau binatang yang lebih sehat dalam hidup? Manusia atau binatang lebih sehat? Nggak usah ragu-ragu. Iya, memang kenapa ragu-ragu? Berarti sudah nggak pernah mikir selama ini. Binatang itu jauh lebih sehat dari kita. Mereka makan nggak pernah dicuci atau direbus, nggak ada yang mencret, saudara. Kita ini sudah dicuci, direbus, bisa mencret juga. Binatang nggak ada yang kerokan masuk angin, nggak punya baju, kehujanan, kepanasan, nggak punya atap. Lihat burung-burung, lihat sapi, lihat mereka. Coba kita
panas ngeluh, hujan pilek. Hebat sekali. Maaf ya kalau saya ngomong jenis satu ini, orang kebanyakan makan babi bisa stroke, tapi kita nggak ketemu babi stroke. Lu mikir nggak seperti itu? Coba bayangkan. Jadi siapa lebih sehat? Kita atau mereka? Mereka. Dari mana saya belajar semua ini? Saya ingin katakan kepada saudara begini. Karena hidup itu perlu belajar. Kalau kita belajar perlu buku. Nah, semua dalam hidup ini ada aturan. Saudara, alat yang kita pakai, ya, semua alat yang kita pakai. Overhead projector, ini kipas angin, ada AC, saudara beli kamera, apalagi yang barang-barang komputer itu. Pernah lihat makin kecil barangnya, makin tebal bukunya, betul tidak? Aturannya. Saudara beli motor, saudara beli mobil, misalnya saudara beli kulkas, beli kipas angin. Ayo, ada nggak orang jual barang-barang itu tanpa buku petunjuk? Ada tidak? Tidak ada. Harus ada. Ngomong yang lain, handphone. Berapa banyak kita bisa beli handphone, tapi karena nggak pernah baca buku petunjuknya, karena nggak pernah dibaca, cuma telepon SMS. Padahal handphone itu bisa dipakai macam-macam. Kenapa handphone itu nggak bisa nolong kita? Karena nggak dibaca bukunya. Sekarang masih lumayan, hampir semua barang-barang itu buku petunjuk bahasa Indonesia. Dulu nggak ada bahasa Inggris, orang bisa beli, tapi langganan servis rusak terus. Kenapa ya? Nggak bisa baca. Ngerti contoh ini? Ayo ngaku ya atau tidak? Nah, barang-barang buatan orang saja begitu banyak aturannya. Apalagi barang ini. Barang apa ini? Tubuh kita, hidup kita. Ini sangat complicated, ruwet, saudara. Maka itu sekarang teknologi makin hebat. Yang namanya dokter spesialis itu makin banyak ragamnya. Contoh, belum lama saya ngantar satu anak saya, matanya terganggu. Nah, saya bawa dia ke Eye Center, pusat mata di Jakarta, Jalan Cikini. Itu ada bangunan kira-kira 6 lantai. Nah, saya pikir namanya dokter spesialis mata ya cuma satu. Enggak taunya setelah anak saya diperiksa, saya harus mengunjungi 6 dokter yang semuanya spesialis mata. Itu baru 6 untuk satu urusan. Lalu dokter keempat saya tanya, "Dok, sebetulnya ada berapa spesialis mata?" "Oh, banyak." "Wah, saya baru tahu." Tergantung kasusnya apa. Jadi nggak sembarang spesialis mata. Itu baru satu bagian tubuh kita. Ada yang bagian retina, ada bagian kornea, ada bagian ini, saya nggak hafal nama-namanya itu. Jadi untuk satu kasus anak saya itu saya harus kunjungi 6 dokter. 3 jam lebih harus bolak-balik naik turun lantai itu. Lihat semua dokter sekarang spesialis. Untuk bedah saja ada macam-macam lagi. Betapa rumitnya tubuh ini. Masalah ginjal, masalah darah, masalah jantung. Luar biasa. Masalah saraf otak, telinga saja. Macam-macam lagi. Belum lama anak teman kami, ya, mereka mandi di laut. Nah, ternyata namanya anak gak bisa ngomong, kemasukan pasir, tidak tahu. 3 bulan kemudian dia itu panas gak turun-turun. Dipikir demam berdarah, tipes, tidak. Nah, anak ini gak pernah ngeluh, mamanya pun tidak tahu. Ternyata setelah diperiksa, infeksi telinga karena pasir itu, dan sudah merusak gendangan telinga gara-gara pasir sudah 3 bulan. Nah, saudara tahu untuk operasinya itu 3 dokter spesialis yang nangani, gara-gara kuping saja. Akhir-akhir ini penyakit luar biasa makin merajalela, yang aneh-aneh bisa muncul. Nah, lalu apa kita harus buat? Kita harus lihat buku kehidupan kita. Karena waktu kita lahir ke dunia, Tuhan memberikan buku kepada kita. Buat kita Kristen, Alkitab. Saya sering mengatakan pada banyak orang yang bukan Kristen,
Kalau saudara memiliki kitab suci atau Alkitab,